dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita lihat di sini di dalam terjemahan bahasa Yunani, kata gempa bumi adalah seismos. Ya, kata seismos adalah guncangan atau badai. Dia bukan saja guncangan, tetapi badai itu akan terjadi. Ya, mengiringi guncangan yang terjadi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika hari Jumat pada pukul 7:51 waktu Indonesia Timur, berarti di sana di Jawa atau di Barat itu pukul 4, ya, sekitar pukul 4 subuh. Ya, kita lihat di sini bahwa gempa yang terjadi berada di darat 78 km bagian timur laut Yalimo. Yalimo itu pegunungan ya. Yalimo apa ya? Dia punya nama ini, kabupaten. Kabupaten Yalimo. Kabupaten Yalimo. Iya. Saudara perhatikan, di timur laut Yalimo dengan berkekuatan gempa 6,2 magnitudo. Jadi kalau 5 ke atas bukan skala Richter, tetapi magnitudo. Ya, saudara rasa hari Jumat kemarin? Betul? Betul. Dia hanya sepersekian detik. Ya, saudara perhatikan. Kemarin terjadi lagi gempa. Jadi Jumat sudah gempa, hari Sabtu kemarin tanggal 28 Maret 2026 itu sekitar jam 5 sore atau di waktu barat itu sekitar 5:43, jam 3 siang. Ya, hitungan Indonesia bagian barat. Itu 33 km barat daya Sengi Kero. Ya, saudara perhatikan. Di dalam perjalanan gempa seringkali terjadi itu di Laut Sarmi, betul? Di Sarmi, lempengan Sarmi itu ada bergeser, Bapak Ibu Saudara. Sampai beberapa waktu yang lalu, ya, jalur kabel Telkom itu terputus di Sarmi. Itu hampir berapa minggu internet putus. Ya, kebetulan kakak ipar saya di Telkom dan bagian jalur, ya, internet itu, ya. Tapi kita lihat sekarang bahwa gempa ini terjadi di pegunungan dan dekat Kabupaten Kero, Sengi. Artinya bahwa lempengan-lempengan yang bergeser jauh sekarang ini sudah semakin dekat. Halo? Ya, tadi Ibu sedang, ya, Tuhan lihat banjir ya, banjir bandang dan laut tertutup, ya, danau itu meluap, air meluap. Saudara kalau buka di dalam air bah, ya, kejadian air bah, itu air dari dalam tanah itu dia keluar. Tanah itu terbelah dan air itu keluar dari tanah. Ya, kita lihat bahwa pergeseran lempengan bumi itu sudah terjadi bertahun-tahun. Tetapi hari ini kita melihat bahwa gempa yang terjadi Sabtu kemarin itu sudah masuk di Sengi. Ya, sudah masuk sangat dekat, Bapak Ibu Saudara. Apa maksud Tuhan? Ada yang bisa jawab? Halo. Ya, kita akan lihat. Nyong terus. Bukan, nyong ke bawah. Oke. Ulang kembali. Oke, kita perhatikan. Gempa Myanmar pada hari Jumat 28 Maret 2025. Coba saudara perhatikan. Pukul 12 siang lewat 50 menit waktu setempat itu berkekuatan magnitudo itu 7,7 skala Richter.
Artinya apa yang terjadi di Yalimo 6,2 berarti mendekati berapa? 7,7. Saudara perhatikan bagian ini. Ya, terus. Ya, betul. Oke, kita perhatikan. Di dalam gempa susulan di Myanmar itu 54 kali. Dalam bulan itu 54 kali. Dan berkuat, setelah itu gempa bersusulan sebanyak 54 kali dengan berkekuatan 6,4. Berarti masih di atas Yalimo 6,2. Sedangkan Myanmar ini 6,4. Tapi sebanyak 54 kali. Saudara lihat, korban jiwa yang tewas berapa? 3.500 jiwa. 3.500 jiwa mati. Halo, apa yang terjadi di Myanmar dan apa yang terjadi di kita di Papua? Saudara bisa jawab ini? Halo? Saudara, akibat dari dosa membuat hati Allah itu sedih, betul? Betul. Saudara tahu Myanmar itu menyembah apa? Menyembah Patung. Ya, menyembah patung, dan Allah merubuhkan gunung apa? Saudara kalau perhatikan di YouTube, itu gedung-gedung mewah itu hancur, hotel bertingkat-tingkat hancur. Karena hotel-hotel itu digunakan untuk prostitusi, tempat transaksi seks, tempat transaksi narkoba. Allah runtuhkan itu. Karena dosa dari umat Myanmar ini sudah sampai kepada Tuhan. Itu yang terjadi di air bah. Ya. Sekarang Papua sedang menuju ke situ, Bapak Ibu Saudara. Saudara perhatikan baik. Kalau Myanmar 54 kali berkekuatan 6,4, Papua kemarin dalam 2 hari guncangan terjadi. Ya. Tuhan ingin apa? Ingatkan saya dengan saudara. Ini dia kecil sekali. Ya, Bapak Gembala tadi harapan untuk langsung ini scroll ke bawah tapi. Oke. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 10 sampai 12. Allah menjadikan darat dan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Ya. Kejadian 1 ayat 10 12, Allah menjadikan darat dan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah menciptakan bumi ini, menciptakan darat, Allah tempatkan semua tumbuh-tumbuhan, jenis tumbuh-tumbuhan. Allah melihat semuanya baik. Ya. Saudara perhatikan di sini. Awal semuanya adalah baik. Ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama di sini adalah Allah menjadikan bumi. Manusia menempati bumi. Yang kedua, lingkaran kedua di sini adalah Allah dalam otoritasnya. Dan di bagian yang ketiga ini kekuatan dosa masuk. Awalnya adalah Allah menciptakan itu semua baik. Tetapi karena dosa masuk, merusak keilahian dan kekudusan Allah. Semua yang baik tadi yang diciptakan Allah menjadi rusak. Amin. Amin. Awal mula kehancuran bumi Allah buat yaitu air bah. Ya. Dan sesudah itu Sodom dan Gomora, api jatuh dari langit. Ya, makanya saudara lihat ya, gunung berapi itu tanda Allah ingin menunjukkan kepada kita kenapa gunung berapi itu ada. Supaya saudara lihat setiap orang yang berbuat dosa dia akan masuk ke lautan api itu. Lautan api itu di dalamnya itu neraka.
saudara. Karena firman Tuhan katakan di neraka itu ada api. Berarti luapan api yang keluar di gunung-gunung berapi yang ada di timur, di NTT juga ada. Kalau di Papua tidak ada. Kalau di kampung kami, justru kami tinggal di lereng gunung berapi. Tahun 70-an meletus. Ya. Supaya kita anak-anak Tuhan melihat bahwa neraka itu sangat menyedihkan. Sangat kejam. Halo, Allah ingin mempertontonkan itu supaya saudara melihat bahwa suatu saat nanti gunung berapi yang kita lihat itu, setiap orang yang berbuat dosa nanti dicemplungkan ke situ. Kata cemplung itu bahasa Jawa bilang dilemparkan ke situ. Ya, halo, saudara, hari ini saya dengan saudara hidup sekali dalam hidup kita, menentukan ketika kita mati dan penghakiman itu ada, di mana kita akan diletakkan nanti, di mana kita akan pergi, di mana nanti kita akan hidup. Karena surga berbicara hidup kekal dan neraka juga berbicara tentang hidup kekal. Kasih kiri kanan, kau pilih saja. Kau pilih saja. Saudara lebih senang di ber-AC betul? Senang tidak? Senang. Ya, depan kipas enak. Ini saya ada pasang kipas. Kipas kecil saja, saya nggak apa-apa toh? Iya. Iya. Saudara lihat, jadi di dalam tulisan ini, hari ini saya dengan saudara harus memperbaiki hidup kita. Dalam teologi kita, dalam kepercayaan kita, bahwa ketika kita hidup inilah yang menentukan kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Tidak bisa dalam dunia orang mati, saya dengan saudara membereskan dosa di sana, tidak bisa. Di dalam dunia orang mati tidak ada yang namanya pengampunan. Tidak ada yang namanya minta maaf, saling memaafkan, tegur sapa, tidak ada. Hanya dalam dunia orang hidup, saya dengan saudara harus membereskan dosa kita. Amin. Dengan kita membereskan dosa kita, menentukan kelak nanti posisi kita ada berada di mana? Dalam hidup yang kekal dan abadi, penuh dengan kemuliaan, atau dengan hidup kekal dan abadi, penuh dengan rata tangis dan gertakan gigi. Selanjutnya, yuk. Ya. Wahyu pasal 18 ayat 5, sebab dosanya telah bertimbun sampai ke langit. Saudara, kalau saudara perhatikan bagian ini, Allah ingin mengingatkan kepada seluruh umat manusia, bukan saja di gereja Nazaret, tapi di seluruh dunia ini. Setiap orang yang mengasihi Allah mengerti bahwa ketika dosa itu tertimbun-timbun, maka hukumannya adalah mati dalam kebadian, mati kekal. Amin. Saudara dengan saya sudah hidup hari ini susah. Saudara dengan saya hari ini hidup dalam perjuangan. Tetapi kelak nanti kita tidak menikmati surga penuh dengan kebahagiaan. Amin. Hari ini saya dengan saudara harus berkoreksi diri. Saya dengan saudara harus melihat firman menjadi cermin bagi kita. Apa yang harus kita lakukan kemudian hari. Dan hari ini merupakan keputusan yang bijaksana ketika saya dengan saudara mau bertobat dan kembali kepada Kristus. Amin. Selanjutnya, yuk. Saudara lihat, Allah telah mengingat segala kejahatannya. Kita lihat akibat dari bencana, muncul penyakit sampai kelaparan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, bahkan viral manusia jatuh dari langit. Ada viral yang saya masukkan di Facebook atau masukkan di grup kita. Apa yang terjadi? Saudara lihat di Amerika Latin, di daerah-daerah badai tornado, ya, itu menghisap
semua yang ada dilaluinya. Manusia kah, rumah kah, apa saja yang bisa dibawa. Ya, dan itu terjadi. Ya, manusia itu dibuang sampai ke Afrika. Semua berjatuhan dari langit, pundak jatuh. Firman Tuhan katakan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara dan saya harus berhati-hati dan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Ya, hujan baru beberapa hari, danau sudah naik, air naik. Saudara kalau jalan sampai di Abe, itu gunung-gunung yang mereka gusur itu sekarang ini ya banyak reruntuhan yang sedang, batu yang sedang jatuh. Bahkan ring road itu sekarang ini sudah runtuh. Batu-batu dari gunung itu sudah jatuh. Ya, Tuhan ingin ingatkan, seringkali kita menggunakan waktu tidak bijak. Seringkali kita menggunakan waktu lebih dominan kepada memuaskan dan menyenangkan hati kita. Allah ingin memperlihatkan kalau Allah bekerja dengan alam untuk menunjukkan, menyadarkan, mengembalikan kita kepada jalan yang sesungguhnya, supaya kita mengingatkan kita, supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Kita kembali kepada Kristus. Kita kembali pada komitmen awal kita untuk setia kepada Kristus. Amin. Amin. Siapa yang hari ini masih baca firman? Ada? Puji Tuhan. Siapa yang masih berdoa? Semua. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Baca firman Tuhan. Hari ini saya baca sudah masuk di Mika. Ya, Mika pasal 1. Ya, kita lihat. Di dalam Roma 6 ayat 33a bilang begini. Sebab upah dosa Ialah maut. Apa yang terjadi Sodom dan Gomora, apa yang terjadi di kejadian Nuh akibat dari dosa. Dosa sudah naik sampai ke hadirat Allah. Sehingga Allah menurunkan air bah. Saudara lihat di YouTube, saudara saya lihat itu ribuan orang. Mereka lari menuju ke Bahtera. Tetapi Bahtera itu sudah tertutup. Saudara, Bahtera itu tidak ada setir pengemudinya. Dan pintunya bukan Nuh dan keluarga yang menutup, tapi Allah. Saudara, kalau saudara buat perahu, pasti ada dayungnya. Dan harus ada orang yang dayung untuk mengendalikan. Semua kapal-kapal speed harus ada kemudinya. Tapi air bah, dalam kejadian air bah, Allah menciptakan, menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, itu tidak ada kemudinya. Tidak ada. Mau kecil kah besar, merek Sanyo kah, merek Toyota, Suzuki, tidak ada. Ya, mereknya apa? Yesus. Yesus yang menjadi kemudi untuk Nuh dan anak-anak. Saudara perhatikan. Kalau saudara naik kapal besar, kapal putih baru tidak ada nakodanya, bagaimana? Bapak Helen? Takut. Naik pesawat ke Yaukimo baru tidak ada pilot. Hari ini kita terbang ke Yaukimo dengan kaptennya Yesus Kristus. Amin. Ya. Amin. Wah, ini kapten Yesus Kristus berarti tidak ada pilot. Wah, bahaya. Pilot tidak ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, semua kejadian yang terjadi di dalam firman Allah mencatat bahwa oleh karena kasih Allah yang besar bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Jadi saya dan saudara hidup hari ini itu oleh karena kasih Tuhan. Amin. Coba kalau kita setiap detik kita jatuh pingsan, tidak bernafas, kacau bumi tidak? Kacau. Orang dikubur kacau tidak? Kacau. Kacau. 3 menit putus nafas, nanti bangkit lagi, jalan lagi, kerja, campur begini, putus nafas, jatuh lagi, dikubur. Ada yang kendaraan motor balap begini, tiba-tiba putus nafas, dia menuju kemana tidak tahu motor itu. Akhirnya dia bangun kaget, bisa di mana ya?
Saudara lihat kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Jadi napas ini bukan ketompo orang tua yang pegang, tapi itu Tuhan. Tuhan. Mari kita gunakan supaya jangan dosa itu menjadi upah yang akan menentukan kita kelak nanti masuk surga atau masuk neraka. Ya, yang berikut Wahyu 20 ayat 12, orang mati dan besar dan kecil dibuka kitab kehidupan. Jadi orang besar dan orang kecil, anak bayi yang baru lahir, semua ada kitab. Amin. Amin. Makanya doktrin kita, kepercayaan kita bahwa anak kecil itu sudah ada dalam Dosa. Makanya anak kecil perlu diserahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita punya anak-anak, jangan lupa serahkan kepada Tuhan supaya dikuduskan. Karena apa? Dosa orang tua itu masuk dalam darah dan daging. Ya, keturunan yang berdosa. Amin. Amin. Ya. Wahyu 3:5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Hidup dunia ini adalah perlombaan, perjuangan. Saya dengan saudara berjuang untuk datang kepada Tuhan. Supaya apa? Kita layak pakai pakaian Putih. putih. Kita layak pakai pakaian kemuliaan Tuhan. Karena pakaian buatan manusia ini akan tinggi, tidak kita bawa sampai mati. Amin. Amin. Semua akan kembali kepada Tuhan. Ayub berkata, aku datang telanjang dan pergi juga Telanjang. Bapak Ibu Saudara, mari kita perbaiki hidup kita. Hari ini kita ingat saudara-saudara kita. Kita ingat kerabat-kerabat kita, anak-anak, cucu-cucu kita. Kita ingatkan mereka bahwa hidup ini adalah kesempatan. Amin. Amin. Gempa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan ingin ingatkan, sadarkan kita bahwa kita harus kembali kepada Kristus, harus kembali kepada firman-Nya. Kita hidup dengan baik, kita hidup dalam kebenaran, maka dalam kebenaran itulah kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Minggu depan kita akan rayakan kematian Yesus Kristus. Mari di minggu ini kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bereskan segala dosa. Mungkin ada tersimpan akar kepahitan. Mungkin ada tersimpan masalah-masalah lalu. Mungkin ada tersimpan sakit hati yang terus terikat, menghantui kita. Sampai hari ini, saudara, mari lepaskan itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Serahkan itu kepada Yesus Kristus. Saudara mau bersih di hadapannya, maka saudara akan melihat rahmat Tuhan datang kepadamu dan kepada kita semua. Dan kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Hal-hal yang terjadi akan mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama. Penganiayaan-penganiayaan yang kita akan alami di dalam perjalanan hidup iman kita, itu adalah bukti nyata apa yang akan terjadi, yang akan kita lalui. Hari ini saudara bebas untuk beribadah. Hari ini saudara bisa menentukan kemana saja saudara pergi, kemana saja saudara hidup. Tetapi satu hal saja Allah ingin, supaya kita harus hidup dalam Kristus. Amin. Amin. Karena di rumah Bapa banyak tempat Tinggal. Allah sediakan tempat bagi kita, dan di situ kita akan pergi dan menikmati kemuliaan Tuhan. Kita hidup sementara di dunia ini, ada rasa sedih, ada rasa putus asa, ada rasa kecewa. Tetapi itu semua bagian daripada sebuah perjalanan hidup iman kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah besar bersaksi tentang nama Yesus. Kita mau mengagungkan nama Yesus dalam setiap ibadah-ibadah kita. Supaya apa? Mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Karena mata Tuhan juga tertuju kepada orang yang jahat. Betul? Betul. Karena Allah juga ingin bekerja dengan caranya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa dengan cara Tuhan. Dan Allah mau supaya kita kembali kepada Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita,
di hari ini, dan Tuhan memberikan semangat baru sehingga kita tetap hidup di dalam Kristus. Haleluya. Amin.